Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Hani di kelas matematika. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kita sudah bahas tentang bilangan berpangkat dan bilangan akar. Jadi hari ini kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan dari eksponensial. Nah, untuk persamaan dan pertidaksamaan ini ada beberapa bentuk yang mungkin dalam bentuk-bentuknya itu agak panjang ya, ada rumus-rumusnya. Jadi silakan dipahami dengan teliti. Nanti disimak videonya dengan baik, dicatat hal-hal yang penting. Selamat menonton videonya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan bahas persamaan eksponensial. Nah, masih ingat ya, persamaan pasti tanda hubungnya adalah sama dengan. Nah, bentuk-bentuk dari persamaan eksponensial sendiri ada bermacam-macam dan ada syaratnya masing-masing. Jadi ini harus dipahami semuanya. Nanti ada 5 bentuk ya. Yang pertama, kalau ada soal dalam bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka penyelesaiannya cukup fx sama dengan p. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, A sama ya, hanya saja pangkatnya berbeda, maka pangkatnya disamakan fx sama dengan p, seperti itu. Nah, contohnya di sini 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 8. Nah, berapakah nilai x-nya? Jadi ini bilangan pokoknya apakah sudah sama? Belum kan ya? Jadi kita jabarkan dulu. Kita jawab 2 pangkat 3x min 9 sama dengan 8. 8 kita ubah ke dalam bilangan berpangkat. 8 itu kan dari 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya, bilangan pokoknya sama-sama 2. Kemudian 3x min 9 ini adalah fx-nya, 3 ini adalah p-nya. Kalau ketemu soal seperti ini, cara menyelesaikannya bagaimana? Langsung saja fx sama dengan p. Fx-nya siapa? 3x min 9, p-nya sama dengan 3. Kita selesaikan, maka 3x sama dengan 3 tambah 9 berapa? 12. X-nya sama dengan 4. Nah, maka hasil yang memenuhi persamaan ini adalah x sama dengan 4. Ini bisa disebut dengan himpunan penyelesaian. Kalau misalkan mau dicek, boleh dicek. Kita substitusi 4-nya ke persamaan awal. Jadi 2 pangkat 3 kali 4, 3 kali 4 kan 12. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar kan ya? Oke, kita lanjut bentuk yang kedua dari persamaan eksponensial. Kalau ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, jadi ini bilangan pokoknya sama-sama A, hanya saja pangkatnya berbeda dan berupa aljabar ya. Maka penyelesaiannya kita menggunakan fx sama dengan gx. Nah, contohnya 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 9, pangkat negatif 2x ditambah 5. Nah, apakah bilangan pokoknya sudah sama? Belum kan ya? Jadi kita samakan dulu. 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu kan 9-nya. Pangkatnya 2x ditambah 5. Ini kita 2x tambah 1. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi, masih ingat ya? Jadi ini kita kalikan. 3 pangkat 2 dikali negatif 2x sama dengan negatif 4x ditambah 2 kali 5, 10. Jadi ingat perkaliannya kali pelangi ya, karena ini satu paket, jadi kita kalikan sama 2, kita kalikan pelangi.
Bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, tetapi pangkatnya masih berbeda. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini dari bentuk ini adalah A-nya. Kemudian ini disebut Fx. Yang ini adalah Gx. Nah, kalau kita mau mencari nilai X-nya, kita samakan 2X tambah 1 sama dengan min 4X tambah 10. Jadikan satu ruas, 2X tambah 4X. Karena ini min pindah ke sini jadi plus ya, maka hasilnya 6X sama dengan 11. X-nya sama dengan 11 per 6. Nah, kalau kita mau ngecek, boleh dicek dari awal, tidak masalah. Nah, ini adalah HP-nya. Karena tidak ada syarat apapun, maka sampai sini sudah cukup. Oke ya. Ini bentuk kedua. Kemudian kalau bentuk ketiga, kalau dari bentuk pertama sama bentuk kedua, bilangan pokoknya sama, A sama A, seperti itu, hanya saja pangkatnya yang berbeda. Kalau bentuk ketiga, di sini ada A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Nah, bilangan pokoknya berbeda, A sama B-nya beda, tapi pangkatnya sama. Pernah nemuin enggak sih suatu bilangan pokok yang berbeda, tapi pangkatnya sama, hasilnya sama? Nah, jelas pangkatnya pangkat 0. Masih ingat ya, kalau ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya, kalau dipangkatkan 0, pasti hasilnya 1. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya cukup pangkatnya sama dengan 0. Syaratnya A dan B-nya tidak boleh 0. Di sini ada contoh 2 pangkat 5x tambah 10 sama dengan 3 pangkat 5x tambah 10. Nah, ini anggap A-nya, 3 itu B-nya, 5x tambah 10 di sini Fx. Ini sama ya, ini juga Fx. Maka penyelesaiannya cukup 5x tambah 10 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan negatif 10, X-nya sama dengan negatif 10 dibagi 5 sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah HP-nya. Mudah sekali kan ya kalau bentuk seperti ini. Oke, sekarang ke bentuk keempat. Kalau ada soal dalam bentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, hanya saja bilangan pokoknya berupa bentuk aljabar, jadi mengandung variabel seperti itu ya. Cara penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Kalau tidak bilangan pokoknya sama, itu bisa jadi pangkatnya yang sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx nya tidak boleh 0. Nah, ini seperti yang bentuk ketiga ya. Di sini ada contoh 2x min 1 pangkat 4x min 8 sama dengan x tambah 3 pangkat 4x min 8. Berapakah nilai x-nya? Nah, ini 2x min 1 ini disebut dengan fx-nya. Kemudian pangkatnya ini sama ya, pangkat ini sama ini adalah hx. Ini juga hx. Kemudian x plus 3-nya adalah gx. Oke, cara menyelesaikannya dengan dua tahapan. Yang pertama, nih ya, tahapan yang pertama Fx sama dengan Gx. Nah, Fx-nya tadi siapa? Fx-nya adalah 2x min 1 sama dengan x tambah 3. Nah, kita selesaikan 2x dikurangi x adalah x itu sendiri, kemudian satunya pindah ke kanan, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Karena ini tidak ada syarat apapun, maka x ini berupa HP-nya. Yang kedua, Ustazah tulis di sini ya. Yang kedua, Hx sama dengan 0. Hx-nya tadi berapa? Hx-nya adalah, Ustazah tulis dulu, Hx sama dengan 0. Hx-nya 4x min 8 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan 8 dan x-nya sama dengan 2. Nah, apakah ini HP-nya? Kita cek dulu. Karena ada syarat di sini, kalau Hx-nya 0, syaratnya Fx dan Gx tidak boleh 0. Jadi kita substitusikan
X ini, X sama dengan 2 ini ke Fx dan Gx. Kita cek ke Fx dulu. Kalau X nya sama dengan 2 dikali 2 4 dikurangi 1 sama dengan berapa? 3. Tidak 0 kan ya? Kemudian yang ini 2 ditambah 3 5, tidak 0 juga. Maka 2 ini memenuhi syarat yang kedua. Nah, oke, karena duanya sama-sama memenuhi, maka HP-nya ada 2 dan 4. Jadi kalau kita substitusikan X-nya kita ganti 2, maka akan memenuhi soal ini, dan kalau X-nya kita ganti 4 juga akan memenuhi. Oke, paham ya? Ini yang bentuk kelima. Jadi kalau tadi hanya ada 2 syarat, nah ini ada 4 ya, kelihatan ya sudah syaratnya makin banyak. Nah, bentuk kelima ini kalau kita ketemu soal Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, bilangan pokoknya sama-sama Hx, hanya saja bilangan pokoknya berupa aljabar atau mengandung suatu variabel, pangkatnya juga berbeda, Fx sama Gx. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya yang pertama, pangkatnya jelas sama, Fx sama dengan Gx. Atau yang kedua, Hx-nya sama dengan 0, Hx-nya bilangan pokoknya sama dengan 0, dengan syarat Fx dan Gx-nya tidak boleh 0. Yang ketiga, Hx-nya adalah 1. Kenapa? Kalau 1 dipangkatkan bilangan berapapun pasti hasilnya 1 ya. Jadi Hx pangkat Fx, kalau 1 pangkat Fx pasti 1, 1 pangkat Gx juga 1. Kemudian yang keempat, Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, pasti bingung ya kalau dengar ini. Coba kita langsung ke contohnya. Contohnya, X-4 pangkat 3X-4 sama dengan X-4 pangkat X-2. Nah, ini sama, bilangan pokoknya sama. Ini kita sebut dengan Hx. Kemudian 3x plus 4-nya ini adalah Fx, dan yang ini X-2 nya adalah Gx. Nah, cara penyelesaiannya ada 4 tahap, kita coba satu persatu. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Fx-nya siapa? 3x plus 4 sama dengan X-2. Kita selesaikan. 3x dikurangi x sama dengan 2x. Negatif 2, 4-nya pindah ke kanan jadi min, jadinya min 6, maka x-nya ketemu min 3. Ini yang pertama. Karena tidak ada syarat apapun, maka ini adalah HP-nya. Kemudian yang kedua, B-nya, Hx-nya sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Hx-nya siapa? Hx-nya di sini adalah X-4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4. Nah, apakah x sama dengan 4 adalah HP? Kita cek dulu. Ngeceknya di sini ada syarat Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Kita cek ya, kalau x-nya 4, Fx-nya kan tadi ini 3x plus 4. Fx sama dengan 3x plus 4, maka 3 kali 4 12 tambah 4 sama dengan 16. 16 jelas tidak 0 ya. Kemudian Gx-nya, Gx sama dengan X-2. Kalau x-nya kita ganti 4, maka 4 min 2 sama dengan 2. Ini juga tidak 0, maka X sama dengan 4 juga memenuhi. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, Hx sama dengan 1. Hx-nya siapa? Hx-nya di sini adalah X-4 sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 5. Karena tidak ada syarat apapun, maka ini adalah HP-nya. Kemudian yang D, yang terakhir, Hx-nya sama dengan negatif 1. Nah, Hx-nya kita tahu Hx adalah X-4 sama dengan negatif 1,
maka X-nya sama dengan negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Nah, apakah ini HP-nya? Belum tentu. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kita cek dulu nih apakah memenuhi syarat apa tidak. Nah, ngeceknya kemana? Ke fx dan gx. Nah, kita cek fx-nya tadi. Fx sama dengan 3x plus 4. Maka 3 kali 3 9 ditambah 4 sama dengan berapa? 13. 13 ganjil atau genap? Ganjil ya. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Kemudian yang gx. Gx-nya Gx tadi sama dengan X min 2. Nah, kita substitusikan X-nya 3. 3 dikurangi 2 adalah 1. Dan 1 adalah bilangan ganjil. Nah, kalau Fx dan Gx-nya sama-sama ganjil, maka ini juga memenuhi. Nah, kalau kita tuliskan HP-nya berapa aja? HP-nya adalah negatif 3, 3, 4, dan 5. Jadi ada 4 himpunan penyelesaian untuk soal ini. Nah, paham kan ya? Kita lanjut ke pertidaksamaan eksponensial. Oke, selanjutnya kita akan bahas pertidaksamaan eksponensial. Aduh, lagi-lagi ketemu lagi pertidaksamaan ya. Oke, kalau tadi kita bahas persamaan dengan tanda hubung sama dengan, sekarang kita bahas pertidaksamaan. Masih ingat ya? Kalau pertidaksamaan kita memiliki 4 notasi, yaitu lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nah, untuk bentuk ini Ustazah kasih satu bentuk, tapi ini berlaku untuk semua notasi ya. Jadi bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, kalau ada bentuk A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, penyelesaiannya di sini A-nya, kalau misalkan A-nya lebih dari 1, maka fx lebih dari sama dengan gx. Nah, tandanya ini sama. Paham ya? Tetapi kalau A-nya ada di antara 0 dan 1, ada di antara 0 dan 1, maka A-nya ini adalah bentuk pecahan. Ingat ya, kalau antara 0 dan 1 pasti dia bentuk pecahan atau bentuk desimal. Nah, penyelesaiannya fx kurang dari sama dengan gx, tandanya dibalik. Kalau yang awalnya lebih dari, maka berubah jadi kurang dari. Contohnya, di sini ada 2 pangkat 4x tambah 1 lebih dari sama dengan 2 pangkat 3x tambah 9. Nah, karena ini sama-sama bilangan pokoknya sudah sama dan pangkatnya berbeda, maka ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya, duanya adalah a. Nah, a-nya di sini lebih dari atau kurang dari 1? 2 itu lebih dari 1 ya, maka kita pakai yang pertama. Fx sama dengan fx lebih dari sama dengan gx. Fx nya siapa? Fx nya adalah 4x ditambah 1 lebih dari sama dengan 3x tambah 9. Nah, kita selesaikan. 4x dikurangi 3x itu adalah x, lebih dari sama dengan 9 dikurangi 1, 8. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Maka X yang memenuhi itu yang bagaimana? Yang lebih dari sama dengan 8. Paham ya? Nah, bagaimana? Sudah paham anak-anak? Sudah jelas ya di videonya? Nah, kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi ke ustadz atau ustazah yang mengajar, atau bisa mencoba latihan-latihan soal. Nah, bentuk-bentuk dari persamaannya mungkin bermacam-macam dan masih membingungkan ya kalau langsung menghafal. Jadi sering-sering latihan agar terbiasa mengerjakan, jadi tahu mana sih, oh ini bentuk yang ini termasuk bentuk yang ini, seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.